Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Kita masuk ke poin pertama saya, yaitu latar belakang. Mosi ini berada di dunia fiktif, di mana ada cip bernama Ciprano yang berfungsi untuk melacak segala hal tentang anak hingga usianya dewasa secara ilegal, yaitu 18 tahun. Chip ini kemungkinan besar ada karena di dunia ini pun perilaku anak-anak sebelum 18 tahun itu sangat mengaruhi masa depan anak tersebut. Yang berarti di sini Ciprano itu bermanfaat untuk mengawasi anak-anak di usia remaja dan membuat masyarakat jadi lebih baik, karena ya jelas jika anak-anak diawasi dan anak-anak diberi pengetahuan dan konsekuensi yang sesuai dengan kenakalannya, maka dia akan jadi bagian masyarakat yang lebih baik pada akhirnya. Oleh karena itu, kami sebagai tim pro akan mendukung mosi ini. Kita masuk ke poin kedua, yaitu karakterisasi. Di sini aktor rentannya itu adalah anak-anak, di mana mereka tuh jadi diawasi hidupnya. Namun pada akhirnya ini tuh baik karena ini berguna untuk masa depan mereka. Lalu yang kedua, aktor bertanggung jawab. Di sini aktor bertanggung jawabnya yang pertama adalah orang tua. Mereka jadi bisa memutuskan pertama apakah anak-anak itu mau diawasi dengan Ciprano atau enggak, dan kedua mengawasi anak-anak dengan adanya Ciprano ini. Lalu aktor bertanggung jawab keduanya adalah pemerintah, di mana di sini ya jelas mereka secara simpel mereka bertanggung jawab atas sistem dan apa yang dimanfaatkan, apa yang digunakan di Ciprano ini. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu beban pembuktian. Di sini sebagai tim pro kami perlu membuktikan bahwa chip ini berdampak signifikan ke masyarakat, dan kedua bahwa privasi seluruh anak-anak di dunia itu nggak akan direnggut. Sedangkan untuk tim kontra sendiri, mereka perlu membuktikan bahwa jika teknologi ini nggak ada, maka anak-anak itu bisa aman dari kenakalan remaja. Sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu model. Karena ini mosi riset dunia, maka kami akan membawakan gambaran dunia seperti apa. Kira-kira di dunia ini, dengan adanya chip Lano, orang tua itu bisa memilih untuk menanamkan chip ke anaknya atau enggak. Nantinya chip ini bisa digunakan untuk mengawasi tindakan anak-anak dari kecil hingga mereka usia 18 tahun. Dan jika anak melakukan tindakan yang berpengaruh ke masa depannya, orang tua bisa tahu. Di sini tindakan berpengaruh ke masa depan itu dalam artian tindakan-tindakan kenakalan remaja yang sudah parah dan bisa membuat anak berisiko masuk ke penjara atau berisiko merusak masa depannya. Seperti misalnya tindakan kriminal atau tindakan seksual atau tindakan yang membunuh atau tindakan mencuri atau tindakan narkoba dan segala macamnya. Dimana jika di sini anggapannya jika orang tua tahu anak-anak melakukan hal tersebut, orang tua tuh bisa memberi konsekuensi agar anak-anak itu bisa berubah dan nggak melakukan hal tersebut lagi. Dan disclaimer, ini sepenuhnya dikendalikan oleh orang tua. Artinya jika mungkin nanti anak melakukan kenakalan-kenakalan yang kecil kayak misalnya ya sesimpel keluar malam dan begadang dan hal sepele itu, ya orang tua juga bisa tetap diam. Dan artinya juga di sini privasi anak itu mungkin nggak dijajah tapi oleh orang tua. Ini yang perlu digarisbawahi. Jika orang tua itu ya pada dasarnya mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas anak-anak, atas diri kita. Oleh karena itu mereka secara nggak langsung juga punya hak untuk mengawasi anak-anak dengan Ciprano. Dalam artian ya di sini privasi anak itu nggak sepenuhnya diambil karena yang lihat juga orang yang bertanggung jawab atas mereka. Oleh karena itu jika nanti lawan punya klaim tentang hal ini bisa salah dan bisa dibuang jauh-jauh. Lalu kita masuk ke bagian ke-5 dari pidato saya, yaitu preemptif. Di sini mungkin lawan akan mengatakan bahwa ya tadi ini melanggar privasi. Namun negasinya ini salah karena ya anak itu cuma dilihat oleh orang tuanya saja. Dalam artian nggak ada orang lain yang juga melihat, kayak misalnya teman, tetangga, pemerintah pun nggak melihat. Karena di sini yang bisa ngelihat cuma orang tua. Yang artinya privasinya nggak dilanggar. Lalu yang kedua, mitigasi. Oke, mungkin ini melanggar privasi karena ya anak bisa dilihat tanpa sepengetahuan. Tapi yang pertama ya jelas mereka udah tahu kalau mereka ditanamin Ciprano itu, dan kedua ini memang tanggung jawab orang tua untuk mengawasi anak itu dengan segala cara yang apapun kan. Lalu kita masuk ke poin ke-6 saya, yaitu argumen. Judulnya masyarakat yang lebih baik. Poin pertama di argumen saya yaitu isunya. Di sini masalahnya kenakalan remaja itu ada, dan kenakalan remaja bisa berdampak serius untuk masa depan individu. Kayak misalnya masuk penjara dan punya track record kriminal yang jelek dan akhirnya nggak terima kerja dan segala macamnya. Oleh karena itu di dunia ini ada teknologi yang muncul untuk membantu orang tua sebagai penanggung jawab, sebagai yang bertanggung jawab untuk anak, yaitu dan tugasnya adalah mengawasi anak agar anak terhindar dari kenakalan remaja yang bisa berdampak serius ke masa depan dan anak sebagai individu. Lalu poin kedua dari argumen saya adalah alasan perubahan. Pertama, tesisnya di sini kami sebagai tim pro akan buktikan bahwa Ciprano ini itu berdampak baik ke proses pengawasan anak, dan Ciprano itu emang seharusnya dilakukan. Aktornya di sini yang berubah adalah orang tua, di mana mereka akan punya akses untuk mengawasi anak, dan di sini anak juga akan berubah jadi bisa berkembang secara maksimal karena mereka terhindar dari kenakalan remaja nggak perlu. Lalu
Alasan strukturalnya ada dua di sini. Pertama, anak itu tanggung jawab orang tua, jadi secara nggak langsung mereka ya harus diawasi dengan cara apapun. Dan yang kedua, kenakalan remaja itu serius dan berdampak ke masa depan anak. Oleh karena itu, anak harus diberi upaya berbagai berbagai macam upaya yang baik agar kenakalan remaja ini bisa dimitigasi dan nggak dilakukan. Lalu perubahannya di sini pada akhirnya orang tua akan bisa mengawasi anak dengan lebih efisien, dan sebagai orang tua mereka jelas melakukan ini demi kebaikan anaknya. Dan akhirnya kenakalan remaja itu jumlahnya berkurang karena meski gak wajib, orang tua yang pakai lano itu jumlahnya juga banyak, karena orang tua itu insting pertamanya adalah ya mengawasi anaknya dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Sekarang kita masuk ke poin likelihood, di mana pertama insentifnya. Di sini orang tua bisa mengawasi dengan lebih efisien karena ya jelas itu ada tujuan dari lano, dan ini menguntungkan bagi orang tua karena orang tua jadi bisa menjalankan tujuannya. Kapasitasnya ya orang tua mampu mengawasi karena itu tanggung jawab orang tua juga pada akhirnya. Oleh karena itu ya mereka bakal mau beli dan pakai chip lano ini. Lalu untuk konteksnya, karena kalau remaja ini makin marak dan bisa berdampak jika kalau nggak dimitigasi. Dalam artian ya kalau misalnya ini nggak segera dimitigasi dengan cara apapun, bisa berdampak buruk ke masa depan anak. Lalu kita masuk ke poin ketiga dari argumen saya, yaitu perubahan. Di sini di sisi kami, lano itu memberikan banyak perubahan signifikan karena orang tua itu bisa mengawasi anak dengan lebih efisien. Sedangkan di sisi lawan sendiri, karena nggak ada teknologi ini, maka kenakalan remaja tuh ya akan terjadi pada umumnya, yaitu sangat banyak terjadi, dan akhirnya banyak anak-anak harus menerima hukuman karena proses pengawasannya kurang baik, yang mana ini jadi bisa mengubur potensi anak yang misalnya mereka sebenarnya bisa pintar untuk di bidang apa, untuk jadi ilmuwan atau dokter atau semacamnya, tapi karena salah pergaulan mereka akhirnya jadi terjeblos ke penjara dan nggak punya masa depan yang pasti. Lalu kita masuk ke poin keempat dari argumen saya, yaitu penimbangan. Di sisi kami, penimbangan yang kami gunakan adalah bagaimana ini menyelesaikan masalah, yaitu mengurangi kenakalan remaja, dan dampaknya jangka panjang karena membuat anak-anak jadi punya masa depan yang terjamin, dan akhirnya anak-anak bisa sukses dan membuat orang tua bangga, dan ini bisa membuat masyarakat lebih baik secara general. Dan di sisi lawan, mungkin ini akan menyelamatkan aktor rentan karena privasinya dijaga, namun pada akhirnya di masa depan mereka akan lebih rentan terkena kenakalan remaja dan masa depannya hancur. Sekian dari saya, bangga menjadi profesi. Terima kasih.